Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kalkulator di NetBeans menggunakan bahasa Java. Jadi ini kita coba run dulu filenya. Di sini sudah ada desainnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini, defaultnya 0, kemudian kita pencet 12 ditambah 5, hasilnya 17, kemudian kita clear, 9 dikurang 6 sama dengan 3, clear, 6 dikali 5 hasilnya 30, clear, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2, clear. Setelah itu kita coba buat 50% dari 100 sama dengan 50. Kemudian kita coba buat 8 kuadrat, hasilnya 64, 9 akar sama dengan 3, lalu ini 8, 1/8, terakhir 5 plus minus, jadinya minus 5. Kemudian kita coba delete ini. Oke, sudah bisa ya, kita clear. Jadi pertama kita harus membuat string, double, dan int dulu. Di sini saya ada 2 string, 1 angka untuk menampilkan angka-angka yang ada di sini. Yang kedua ada operator untuk menampilkan operator yang ada di sini, plus, minus, kali, bagi. Kemudian double ini ada jumlah bil 1 dan bil 2. Ini akan kita pakai di pembuatan operatornya nanti. Kemudian int ini pilih nilai juga untuk kita pakai di operator nanti. Di sini juga init components ini harus kita tambahkan ini untuk setting default 0-nya ini. Jadi angka sama dengan 0, thasil setText sama dengan buka kurung 0. Jadi angka ini tidak ada apa-apa dan yang ditampilkan adalah 0. Kita mulai dari angkanya dulu. Di sini angka 1 adalah angka sama dengan thasil getText. Thasil ini adalah variabel dari bagian ini, text field ini. Variabelnya adalah thasil. Kemudian pilih sama dengan integer parse int. Angka ini adalah string. Jadi gunanya integer parse int ini untuk mengubah string ke int. Integer. Kemudian if pilih tidak sama dengan 0, maka angka plus sama dengannya 1. Jadi angka plus sama dengan 1, thasil setText angka. Jadi yang dimunculkan adalah angka, di mana angka plus sama dengan 1. Else angka sama dengan 1, thasil setText angka. Jadi yang dimunculkan angka alias 1. Konsep if else ini ada dua atau lebih kondisinya. Jadi kalau if kondisinya pilih tidak sama dengan 0, maka yang muncul adalah ini. Kalau kondisinya kondisi B, maka yang muncul ini. Fungsi dari bersama dengan ini biar kalau dipencet 1 dia bisa lebih dari 2 kali.
Kalau cuma sama dengan aja, dia cuma bisa dipencet satu kali. Untuk yang angka ini sama untuk 1 sampai 9. 0, 1 sampai 9 dan koma juga sama. Kemudian yang plus ini build 1 sama dengan double parse double hasil get text. Jadi double parse double ini untuk mengubah string menjadi double. Operatornya plus hasil get text 0. Jadi kalau kita pencet plus, hasilnya 0. Seperti ini. Plus yang muncul 0. Oke. Ini sama juga dikurang, kali, bagi, dan persen juga sama. Untuk nilai ini fungsinya adalah untuk di sini. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk operator sudah ya. Setelah itu yang bagian kuadrat. Jadi di sini build 1 sama dengan double parse double seperti yang saya bilang tadi untuk mengubah string menjadi double. Kemudian jumlah sama dengan build 1 kali build 1. Jadi kuadrat itu build 1 dikali build 1. Kemudian angka double to string jumlah. Double to string ini untuk mengubah double atau jumlah ke string, ke angka. Dimana di sini jumlah ini sebagai double dan angka ini string. Karena kita mau menampilkan string, jadi jumlah ini harus kita ganti ke string. Jadi kita menggunakan double to string. Pangkat juga sama, bedanya kita menggunakan math, sqrt. Sqrt ini matematika. Setelah itu tambah kurang ini juga sama seperti pangkat dan akar, di mana 0 kurang build 1. Jadi ini menambahkan minus di depan angkanya. 5 plus minus jadi min 5. Super X ini juga sama, hanya diganti bagian jumlahnya 1 per build 1. Jadi kalau kita pencet 5, 1 per X, yang muncul 1 per 5. Hasilnya 2. Selanjutnya ada clear. Jadi di sini hasil set text angka, build 1-nya 0, build 2 0, jumlah 0, angka kosong, dan hasilnya 0. Karena kenapa ini 0 semua? Karena reset itu kita menghapus operator yang sudah kita buat. Jadi kalau misal kita buat 8 kali 5 sama dengan 40, kalau kita pencet clear, dia kembali ke semula. Perbedaan clear dan CE ini operatornya juga kosong, sedangkan clear tadi yang kosong cuman bagian angka. Jadi clear itu kita cuman reset hasil yang ada, sedangkan kalau CE itu operatornya juga di reset. Selanjutnya delete, sebentar. Delete ini angka sama dengan 0 if hasil get text. Kemudian string builder, strb new string builder hasil get text. Ini kita menggunakan delete char at, dimana kalau kita pencet hasilnya akan kurang 1. Kemudian ini angka strb to string, dimana strb ini merupakan string
jadi diubah ke string. Maksudnya angka itu kan string, jadi strb ini kita ubah menjadi string, kemudian hasilnya angka. Jadi kalau kita pencet dia akan kurang 1 sesuai kondisi yang kita buat di sini. Selanjutnya yang terakhir ada sama dengan. Kita pencet. Jadi di sama dengan ini kita menggunakan switch case. Ya. Di sini tadi int itu kita buat 2, satu pilih, satu nilai. Untuk yang nilai ini saya pakai untuk digunakan di switch case. Jadi di sini ini kita juga bisa pakai operator, bisa menggunakan operator, bisa menggunakan nilai. Kalau operator nanti di sini case-nya bukan 1 tapi plus, karena ditambah ini operatornya plus. Tapi karena di sini saya menggunakan nilai di sini, jadi saya akan mengikuti baris yang ini. Jadi ditambah ini nilainya sama dengan 1, artinya tambah itu ada di case 1, kurang ada di 2, nilainya 2, jadi case-nya 2, kali juga nilainya 3 bagi nilainya 4, jadi di sini kali case 3 bagi case 4, dan persen nilainya 5, jadi masuk ke case 5. Switch case ini jadi ada beberapa case. Perbedaan if else dengan switch case itu, if else ada beberapa kondisi, sedangkan switch case itu kondisinya hanya satu-satu. Jadi ada pemisah di antara case 1 dan case 2, yaitu break. Break ini sebagai pemisah antara case 1 dan case 2. Kalau kita tidak pakai break, nantinya case 1 dan case 2 akan berjalan bersamaan. Jadi di sini case 1-nya tambah, case 2 kurang, case 3 kali, case 4 bagi, dan case 5-nya persen. Jadi perbedaannya hanya operasi yang berjalan. Seperti persen ini, bil 1 per 100 kali bil 2, kemudian yang bagi bil 1 per bil 2 kali bil 1 kali bil 2, bil 2, bil 1 kurang bil 2, tambah bil 1 tambah bil 2. Jadi switch case ini menampilkan operasi yang berjalan, seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi sekian kalkulator yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton.